eh, dilihat dari jumlah serapan tenaga kerja, eh, jadi pekerja yang ada di sektor konstruksi itu berdasarkan data terakhir dari BPS ya kebetulan baru rilis itu sebesar 8,48 juta. Jadi jumlah ini sebetulnya relatif meningkat dibandingkan tahun 2021 yang jumlahnya 8,29 juta. Artinya ada peningkatan 200.000 ya. Dilihat dari pertumbuhan juga sudah relatif membaik ya. Tapi memang tantangan ke depan ini ya kita tahu ada potensi atau ancaman risiko global ya. Terus kedua kenaikan suku bunga ya yang tentu mungkin akan berdampak banyak terhadap sektor konstruksi khususnya yang properti. Sementara yang sektor properti infrastruktur atau yang proyek-proyek pemerintah sebetulnya itu yang jadi tumpuan harapan kita. Kalau sektor properti komersial memang agak sulit ya di tengah kondisi ekonomi yang mengalami pelemahan. Oke, kalau Bapak tadi menyebutkan sektor properti, berarti katakanlah sektor properti untuk subsidi ataupun sektor-sektor lainnya yang berkaitan dari proyek-proyek pemerintah seharusnya bisa mendorong sektor konstruksi. Tapi kan sekarang kenyataannya masih terjadi PHK, Pak. Apakah artinya program-program ataupun proyek-proyek dari pemerintah tadi tidak cukup, Pak, untuk mendorong? Iya, betul ya. Memang proyek pemerintah itu kalau kita lihat dari proksi penjualan semen ya, itu sekitaran 30-an% ya, dari total sektor konstruksi. 70% lainnya itu sektor konstruksi komersial ya, properti komersial. Memang ya tentu dengan kontribusi yang sekitaran 30% ini ya tentu nggak bisa membalikkan keadaan. Tapi paling tidak masih bisa menolong lah untuk bisa ya menjaga sektor konstruksi ini. Kalau sektor yang komersial memang ini sangat berat ya untuk bisa terakselerasi di tengah situasi ekonomi dunia dan juga mungkin nanti dampaknya ke ekonomi Indonesia yang pastinya agak tertekan. Baik, kalau gitu langsung saja saya ingin menanyakan Pak Didi. Konstruksi menjadi salah satu sektor padat karya yang terkena gelombang PHK. Berapa persen Pak jumlah PHK yang terjadi saat ini? Dari sektor mana saja Pak terjadi pengurangan pekerja yang paling besar sejauh ini Pak Didi? Ya sebetulnya gini ya, kalau dibilang konstruksi mengalami PHK gitu ya, itu sebetulnya kita harus cek dulu misalnya gini, ada pembangunan di Jawa Tengah yang sedang masif sekarang ya, contohnya kayak di kawasan Batang itu ya. Nah terus kemudian ternyata di Jawa Barat yang di Subang itu belum mulai gitu ya. Nah kita bisa lihat nih, mungkin ada pergeseran tenaga padat karya ini ke beberapa lokasi-lokasi lain gitu. Ini yang juga mesti kita cermati. Kita nggak bisa bilang bahwa oh hari ini PHK sudah terjadi di mana-mana. Itu satu hal yang mesti kita serius melihatnya. Karena kita nggak bisa mengatakan bahwa PHK sudah terjadi di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mesti kita lihat adalah bahwa saat ini yang mesti kita hadapi itu pelemahannya kan sudah berkali-kali, Mbak. Seperti yang kemarin juga saya selalu sebutkan, kita udah kena COVID 2 tahun, terus kita kena lagi kemarin ini harga BBM naik, kita kena lagi sekarang bunga bank juga naik gitu ya. Nah ini juga kan tentunya membuat teman-teman ini terganggu semua nih. Malah beberapa teman-teman yang saya dapat informasi, itu peralatan kerjanya banyak yang nganggur hari ini. Karena memang banyak sektor-sektor yang tidak bisa berjalan. Nah, kalau ditanya berapa persentase, kemarin saya sudah katakan bahwa hampir 60% pengusaha di sektor konstruksi sekarang ini sedang menderita. Gitu. Kenapa? Karena kondisinya saat ini rebut-rebutannya sudah gila-gilaan. Itu yang pertama. Nah, untuk tahun depan saya malah lebih khawatir lagi.
tahun 2023 ini. Kenapa? Karena tahun 2023 ini pasti akan terjadi yang namanya tahun politik gitu ya. Tahun 2024 kita ada pemilu, ada ini dan lain sebagainya. Nah ini akan terjadi lagi gitu. Jadi kami dari KPNC tentu kita berharap lah ada campur tangan yang konkret dari pemerintah untuk sektor konstruksi ini gitu loh.